Allah ciptakan sesuatu itu di dalam air bisa untuk mengangkat hadas. Yang hal itu tidak ada di benda-benda cecair yang lain. Ta'abudi kenapa? Wallahu a'lam. Ta'abudi apa yang ada di situ? Saya tak tahu. Karena ketika Anda analis air itu apa, itu sudah masuk ke ahkamut tasawwuriyah. Dan ahkamut tasawwuriyah ini ya juz'anhu katsiran minal bashar. Berbeza dengan ahkamut tasdiqiyah wa huwa mu'dham ulumin bashar. Susah ada cakap. Apa? Mananya bidobet mana? Allah saya tahu. Cuma para ulama cakap ada sesuatu di air yang tidak ada di benda-benda yang lain, yang sesuatu itu membuat air itu boleh untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Kenapa yang lainnya itu tidak ada? Coba kalau seumpamanya Allah cakap, sudah nak menghilangkan najis dengan parfum, menangis Anda. Benar menangis Anda. Nak cari parfum di mana? Menangis Anda. Jangan itu. Nak menghilangkan najis dengan detol, menangis Anda. Bila detol di Giant habis ada ini. Apa? Tesco tutup. Anda nak cari di grocery village, alamak uang tinggal sikit. Kena najis pula. Memang semacam itu, Sof. Itu memang yakni nikmatun minallah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bebas untuk berbuat apapun, dan itu adalah rahmat buat Allah. Kalau Allah ingin, Allah mungkin akan membuat syariat yang lebih susah. Yang lebih susah. Yang jusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iati bimulaqatin najasah. Cukup dengan menyentuh air saja, najis itu boleh menjadikan semua air yang sedikit itu menjadi najis. Tengok Ushul Karim bimulaqatin najasah ghairil ma'fuwi anha. Najis-najis yang tidak ma'fu. Maknanya ada beberapa najis walaupun dia itu najis, dia dimaafkan di air walaupun tidak dimaafkan di sholat. Hati-hati Ustaz Zaman. Ma'fu anha itu ada ma'fu anha fi sholat, ada ma'fu anha fil ma'. Kadangkala dia itu ma'fu fil ma' ghairu ma'fuwin fis sholat. Yakinan wa in lam yughayyir Yusuf. Dengan mulaqah yakinan, walaupun mujarradul mulaqah cuma menyentuh itu tidak membuat air itu apa? Berubah. Tidak membuat air itu berubah limafhumi khabar. Limafhumi karena ada mafhum mukhalafah daripada hadis. Tengok. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau air itu sampai 2 kullah, maka air 2 kullah itu tidak membawa najis. Nabi hanya cakap itu. Kalau air itu sampai 2 kullah, maka tidak membawa najis. Maknanya kalau tak sampai 2 kullah, najis. Itu namanya mafhum. Dia bukan mantuk. Mantuknya kalau sampai 2 kullah. Nabi tak cakap kalau tak sampai 2 kullah itu Anda yang paham dari kalamnya. Nabi itu adalah namanya mafhum mukhalafah. Ini adalah ma wasala ilaihi ijtihadus Syafi'i. Ada 2 hadis lagi bahwasanya al-ma'ul mutaghayyir al-ma'u tahurun idza lam yataghayyar ta'muhu aw lamuhu. Ya hadal makna ini. Dengan 2 hadis ini Imam Syafi'i ijtahada fa wasala ila hada. Tadi itu mafhum mukhalafah ya? Mafhum mukhalafah, limafhumi khabar. Bukan limantuki khabar, limafhumil khabar. Di dalam beberapa mazhab tak ada yang namanya 2 kullah atau 3 kullah, tak ada. Di dalam Imam Malik selesai, pokoknya air itu tagoyur amlam ya tagoyar, sikit tak ada urusannya, tak ada beza. Tapi Anda akan terperanjat kalau Anda baca kitab-kitabnya Imam Ghazali tentang bagaimana Imam Syafi'i boleh sampai 2 kullah itu. Yakni sampai ke dalam mafhum 2 kullah ini bukan senang. Bukan senang sama sekali. Min aina wasal, bahwasanya 2 kullah itu kalau tagoyar yanjus. Lam ya tagoyar la yanjus.
aqall min kullatain bimujarradil mulaqah. Anda akan terperanjat. Bagaimana boleh sampai di situ? Anda mungkin sekolah sampai PhD pun belum tentu boleh sampai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam satu masalah. dalam satu masalah. Dibalik. Karena kenapa? Imam Syafi'i menggunakan semua ilmunya, lughahnya, itunya semua ditumpahkan di dalam dua hadis itu wasol ilah atau Allah anjat ya. Karena itu madhab air di dalam madhab Syafi'i ini sedikit pelik ya. Sampai banyak sekali para habaib ini mempunyai sebuah kata-kata wallahi laula ta'addub ma'as salaf laqallatna malikan fil ma. Kalau kita tak ada adab dengan salaf, karena namanya salaf kami pakai Syafi'i semua. Kalau kami tak ada adab dengan salaf, kita pasti muqallid Imam Malik di dalam air. Karena madhabnya di dalam air senang. Senang sikit banyak yang penting ada taghayyur. Ada laulal adab ma'as salaf laqallatna malikan fil ma'ruf ada indal habaib. Ya Imam Ghazali itu dan kitab apa Bin? Nak tengok Syifaul Ghalil. Syifaul Ghalil ada beberapa cakap kalau tak silap loh ya. Syifaul Ghalil itu tentang saya punya research master dulu tentang kias yang paling penat namanya Qiyasus Syabah dan Imam Ghazali di situ cakap pasal Qiyasus Syabah yang kata Imam Ghazali, saya buat kitab ini bukan untuk tolib biasa, saya buat kitab ini untuk mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, Anda akan terperanjat macam mana ya ini satu hukum Anda akan terperanjat. Anda. Bagaimana satu hukum? Kita kan cuma tengok oh ini haram, ini najis, ini. Anda kan tak pernah tengok bagaimana sistemnya kan. Keluarnya tuh macam mana? Anda tak pernah tengok itu Anda cuma macam Anda tengok di kedai roti, kedai cake, oh ini cake sedap, ini tak sedap. Anda kan tak tahu bagaimana buat cake ini. Anda tak tahu panasnya macam mana, tak tahu tepungnya macam mana, ininya macam mana. Memang seperti itu. Ya itu kalau ada orang itu cakap nahnu ma'al kitab wa sunnah, nahnu ma'al kitab wa sunnah, kita malu sedikit saya bilang. Malu. Saya tak cakap bab ijtihad itu tertutup. Saya cuma kena belajar dahulu sedikit lah. Belajar kitab risalah ya Imam Syafi'i itu mustahil Anda boleh paham itu. Kena belajar Jamul Jawami. Anda boleh belajar Jamul Jawami, Anda akan sadar di mana kami, di mana Imam Tajuddin As-Subki. Anda kena belajar Minhajul Usul. Anda baru tahu kalau macam ini Bedawi, macam mana gurunya Al-Quddin Al-Iji, macam mana guru-gurunya. Anda akan sadar. Wallah, kalau baca kitab-kitabnya ulama mutaqaddimin, minimal akan mewariskan kepada Anda tawadhu. Kepada Anda tawadhu. Kita ini kenapa sombong? Karena kita tak pernah baca. Kita tidak pernah tahu ulama. Masalah ini saja, idza balagul ma'u kullataini lam yahmil khobar. Kalau Busrul Karim tidak cakap 5 mafhum khobarin, di dalam khobar ini ada mafhum mukhalafah, Anda tak akan paham. Hadisnya bahwasanya tengok ya, kalau saya kasih bahwasanya di bawah 2 kullah cukup dengan menyentuh najis menjadi mutanajis. Apa dalilnya? Idza balagul ma'u kullataini lam yahmil khobar. Kalau saya tak jelaskan di sini ada mafhum mukhalafah, Anda akan berputar 2 jam ini. Macam mana ya? Tak paham saya ini. Akan seperti itu. Itu memang kenyataan kita itu seperti itu. Fikih ini di antara ilmu yang paling penat. Cuma kita belajar surface saja. Hukum saja. Oh ini seperti ini seperti ini. Bas, la aktar wala akal. Karena itu kita akan melihat skill-skill orang ahli fikih yang katanya orang ahli fikih zaman sekarang rendah sekali. Karena sedikit dari mereka yang punya malakah. Mereka hanya nakolah. Kenapa? Karena mereka hanya belajar fikih. Mereka tak belajar mantik, tak belajar usul fikih, tak belajar ilmu-ilmu pembantu yang
lain, nahwunya paling cuma jurumiyah. Padahal fikih itu bukan cuma Anda menghafal hukum, bukan qala adro'i wala qala istakhri, bukan itu. Hada laisa fikhan wa innama huwa naqlul fikih. Terus apa maknanya ulama itu al-fikih wal malakah? Maknanya Anda kena memproses. Anda kena memproses masalah itu dengan alat yang Anda punya. Di situ akan tampak siapa ulama sebenarnya. Semakin kuat alat Anda, hasilnya akan semakin bagus. Walaupun bahan yang Anda beli di pasar raya itu tepungnya nomor 1, margarinnya nomor 1, ininya nomor 1. Cuma kalau alatnya itu sudah berkarat, tidak akan bisa dimakan itu. Makanan. Anda makan pun cirit berit. Loh, benar apa tak Ustaz Zaman? Kenapa? Karena alatnya sudah rusak. Anda makan akan cirit berit. Tengok, apa ini hitam? Benar kan, hitam. Orang nak beli pun tak akan mau beli. Saya mau ini kalau Anda kasih saya fulus. Pak. Jadi bukan dia beli roti kita berikan rotinya dan inilah kita punya kesombongan di dalam akhir-akhir zaman ini. Boleh saya sering tengok. Saya pernah ketika saya ambil master itu, saya pernah baca kitab namanya Nibrosul Ukul. Nibrosul Ukul karangan Syekh Isa Mannun. Syekh Isa Mannun tentang Qiyasus Syabah ini. Dibilang huwa min aqdil qiyas alal itlaq. Wala yumkin an yasta'milaha illa al-mujtahid. Terus beliau mengkritik wa kaifa liman qala annahu istamala kitab wa sunnah. Yakni sikit malu. Tidak ada misal untuk qiyasus syabah kecuali misal yang sudah oleh para ulama dijelaskan. Cuma Anda sendiri nak buat misal qiyasus syabah tak akan mungkin. Padahal qiyasus syabah ini 80% fikih dari situ. 80% fikih dari situ. Wah, saya tak bohong, 80% fikih dari situ. Macam-macam. Untuk mazhab Syafi'i kan untuk semua. Karena nusus qalil zaman. Wal illah hakikiyah qalil. Yang wujud itu illah syabahiyah. La yujad illatun hakikiyah illa yumkin iskar. Anda kias ini dengan ini bukan karena ada ilah hakikiyah, ilah syabahiyah semuanya. Karena tidak ada munasabah. Sebab itu dhani. Apa? Sebab itu dia jadi dhani. Karena itu jadi dhani. Anda yakin itu bukan ilah, cuma ada kesamaan. Kesamaan antara dua masalah ini ada sedikit kesamaan. Kesamaan di mana? Di sini. Apakah ini ilah? Bukan, tapi ada sama, Suf. Ilah yang munasibah, ilah yang paling kuat namanya ilah munasibah. Sedikit saja, mungkin hanya beberapa saja. Majority itu ilah munasibah, Ustaz Zaman. Majority itu ilah syabahiyah. Ilah syabahiyah itu mana ya? Dia itu tidak ada munasabahnya. Munasabahnya tidak ada jalbul maslah, wadaful maslah, tidak ada. Cuma banyak, contohnya apa ya? Kalau Anda bunuh hamba sahaya, apakah Anda ganti 100 ekor unta atau ganti harganya? Ada yang cakap ganti 100 ekor unta. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Oh, apakah 100 ekor unta itu sebab dia manusia? Akan macam seperti itu. Oh, ada manusia yang lain. Orang kafir manusia. Di dalam hukum Islam kalau kita bunuh kafir harbi, tak ada apa-apa. Oh, maknanya bukan manusia. Apa maknanya? Manusia yang Muslim. Manusia yang Muslim. Tak boleh. Ada beberapa manusia yang Muslim kalau kita bunuh tak harus 100 ekor unta. Alamak, maknanya bukan manusia Muslim. Ada manusia Muslim yang amdan, sengaja. Terus akan seperti itu, Ustaz Zaman.
Sabar wa taqsim. Hah? Sabar wa taqsim. Itu salah satu saya cakap. Itu cuma salah satu. Itu cuma salah satu. Salah daripada masalikul ilah. Saya cuma cakap. Masalah fikih ini tidak semudah yang Anda pahami. Kita cuma di level awal Ustaz Hazim. Kita masih di level awal di dalam fikih Syafi'i. Ini cuma hukumnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Lahu majalun akhar wa huwa maidanul fursan. Di situ tempat peperangan hakiki itu. Kenapa seperti itu? Anda kalau tengok Syifaul Ghalil, ya ilahi, ya ilahi. Yakni cuma sebab apakah wajib niat di dalam tayammum? Wajib niat di dalam wudu. Ya ilahi Ustaz. Kiasus syabahnya gila. Wallah gila. Karena tak ada niat dalam wudu. Dalam Al-Quran tak ada. Idza kumtum ila sholati apa? Ada fanhu. Kenapa Anda cakap? Niat. Azita ala kalamillah. Hal syara'ta dinan jadidan anta. Anjat bayakul hakada. Innamal a'malu binniyat. Ya hada am. Ana cakap wudu. Apakah wajib niat? Nawaitul wudu. Apakah wajib seperti itu? Min aina? Yakni Anda ingin memansuhkan 4. Allah cakap 4 Suf ya. Anda tambah 1 jadi 5. Anda ingin memansuhkan Al-Quran dengan innamal a'malu binniyat. Idan hiya qismatun diza dibilang. Idan huwa qismatun diza. Ini sebuah pembagian yang tak adil. Tak adil. Al-Quran qat'i Anda nak mansuhkan dengan hadis. Allah idan hiya qismatun diza. Oke lah, kita tak akan pakai itu. Kita akan pakai qiyasul wudu dengan tayammum. Macam itu. Qiyasul wudu dengan tayammum. Tayammum muttafaq alaihi annahu yajibun niyatu fihi. Jadi tayammum muttafaqna alaihi. Wudu kenapa? Yang Syafi'i cakap taharatan. Anna taftariqan. 2 taharah. Wudu taharah. Tayammum juga. Kenapa di tayammum tak wajib niat, di wudu tak wajib niat? Sejak kapan Imam Syafi'i? Ilahnya wujubit. Niat itu taharah. Apa hubungan taharah dan wujubun niat? Apa hubungannya? Coba tengok istinja. Perlukah Anda niat? Ayo. Maknanya bukan taharah, ilatu wujubin niat. Kenapa Anda wajibkan itu niat? Ada kalam sadaj. Ini kalam naif. Ini bukan bayakul hakada, Sof. Bayakul hakada. Yakni perang antara ulama itu tidak tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Saya hanya baca wujubun niyah. Saya nak menangis. Saya Allah. Jadi hakada kan. Kita kan cuma wudu wajib niat, tayammum wajib niat, selesai. Kenapa wajib niat? Alallahi tawakkal. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah wa ala kulli dinin wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa Tapi pasal download film, download application, Allah, lalu kita tengok jadi mana ini? Ini Siapa yang buat? Palsu atau tak palsu? Original apa tak original? Wallah. Itu sekarang kita punya. Wallah. Pasal wujubun niyah saja di dalam wudu dan tayammum satara munaqasyah rohibah. Yakni fi'lan syik rohib. Dan sekarang majority masalah yang ada sekarang di dalam reality tentang qiyasus syabah semua tentang qiyasus syabah. Oh, ada masalah baru. Oh, ini mirip dengan masalah di dalam fikih. Mirip dalam mana? Dari sisi apa? Oke, dari sisi E. Tahu dari mana E itu ilah? Dia memang mirip di sisi E. Dia juga Anda bersebabkan kemiripannya 1, 2, 3. Saya boleh sebutkan tak kemiripannya 10. Kenapa? Ambil yang mirip. Ambil yang 3, tak ambil yang 10. Kenapa?
Saya seronok. Anda seronok itu bukan agama Allah, itu agama seronok namanya. Itu namanya agama seronok. Akan seperti itu, Sof. Akan seperti itu. Oh, khamr itu macam whisky. Kenapa? Karena memabukkan. Kenapa harus memabukkan? Kenapa tak warnanya? Kenapa tak botolnya, apa namanya? Botolnya. Kenapa? Kalau Anda boleh menyebarkan satu yang mirip, saya boleh menyebarkan 10 yang tak mirip. Kenapa? Akan tanya kenapa? Dan Anda ada jawaban kenapa itu. Dan afdol kitab untuk menjelaskan masalah itu Imam Ghazali. Yakni Syekh Imam Ghazali dalam masalah ini Azim, yakni fi ghayatil adab. Karena Imam Ghazali tak tengok pasal apa namanya? Pasal lafaz. Anda kalau tengok ada orang-orang ada di bawah ilah syabahiyah namanya ilah tordiyah. Kenapa menyentuh zakar itu enggak kan wudu? Dia bilang Hanafiyah nak mengejek kita. Anta cakap di dalam kitab-kitab usul fikih annad zakar tawilun mashkuk kalbuk. Zakar itu panjang, ada belah-belah atasnya. Seperti buk trompet. Anda sentuh trompet. Macam Anda sentuh zakar. Kita Syafi'iyah, nah apa namanya? Nah, mocking Hanafiyah seperti itu. Anda cakap kenapa? Karena seperti buk. Seperti buk. Tawilun mashkuk kalbuk. Tawilun mashkuk kalbuk. Ada ilah tordiyah. Ya nih. Saya nggak cakap permasalahan fikih ini tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Ini masih first level. ABC. Hah? Baru ABC first level. Ahlan wa sahlan fikih. Khair. Masya Allah. Lepak mama aja. Oke. Allah. Kalau dia ma'fu fi salah, dia mesti ma'fu fil ma' ke tak semestinya? Belum tentu zaman. Ma'fu di salat, ma'fu di ma' belum tentu dia ma'fu di salat. Kalau sebaliknya? Sebaliknya wallahu a'lam. Mungkin ya. Apa contohnya masail yang ma'fu di dalam air? Mala yudriku torf. Yang tidak nampak. Torf itu mata. Apa katanya Barkhia ketika Nabi Sulaiman menyuruh torfai apa? Ini atika bihi qabla an yartad dan torfuk. Saya akan qabla an yartad dan torfuk. Saya akan apa namanya? Amik singgasana Balqis ini sebelum matamu itu berkedip. Ini namanya torf. Ini bling saja. Torf itu adalah mata. Maknanya najis itu tidak tampak mata. Al-ainul mu'tadil, mata yang normal, bukan pakai mikroskop. Oh, kalau pakai mikroskop saya tampak Habib. Iya, saya tahu itu. Tapi tetap dimaafkan. Kenapa? Karena bukan ainul mu'tadil. Bila-bila katanya dengan kacamata pun tak boleh. Harus kena al-ainul mu'tadil. Mala yudrikuhu torf. Biasanya kalau ada orang kencing kan ada percikan-percikan gitu kan. Ya, percikan-percikan itu. Bila-bila Anda macam merasa ada percikan itu, tapi Anda tak boleh nampak. Itu ma'fu. Karena apa ya? Susah untuk dihindari. Contohnya ada lalat. Di sini. Loh, lalat kan mungkin habis dari sini terus ke sini. Anda macam mana nak menghindari lalat? Anda makan macam itu. Tak boleh. Mala yudrikuhu taraf wa maitatun ladamalaha sa'il. Begitu pula yang dimaafkan di dalam air adalah maitah. Maitah ini adalah bangkai yang mana bangkai itu ladamalaha sa'il, tidak mempunyai darah yang mengalir. Di antara maitatun ladamalaha sa'il tolak ukurnya adalah al-wazag wa asghar minhu. Wazag ini cicak. Cicak lebih kecil daripada
Iya, wazak itu cicak. Tengok di surah Karim. Wadzalika kazambur wa aqrab wa wazak bi anwa'ihi wa wazak bi anwa'ihi. Cicak itu ada macam-macam ya. Ada macam apa saja? Cicak men. Iguana. Orang terus. Hah? Orang. Orang itu cicak men ya. Tahu saya. Ada mennya pula itu. Ada apa lagi macam-macam cicak. Iguana, chameleon. Bukan itu bukan cicak. Anda tengok iguana, ini cicak. Macam mana Ustaz Zaman? Itu bukan cicak Ustaz Zaman. Cicak hutan, cicak bandar. Bezanya apa? Kalau cicak bandar pakai P. Oh, cicak bandar ini. Cicak hutan pakai apa? Celana dalam saja. Ini cicak bandar, cicak hutan. Macam itu, tak tahu saya. Sudah ada cicak bi anwa'ihi, al-wazak bi anwa'ihi. Wabak. Bak ini apa ya? Indonesia cakapnya kutu busuk. Kalau ada di pesantren, kasur Anda di itunya ada macam apa? Oh, hitam. Hitam-hitam itu apa namanya itu? Kalau tilam selalu kan. Iya, ditilam. Oh, tapi ulat dia macam tak pernah nampak kan. Apa? Selalu dia tinggalkan kesannya kan. Loh, itu di Hadramut banyak itu. Di Indonesia banyak itu. Biasanya di pesantren itu karena jorok, karena kotor. Ya, hitam-hitam itu tak mungkin lah. Itu namanya kalau ada hitam-hitam itu tahinya. Wal ba'ratu tadulu alal ba'ir Ustaz Zaman. Tak mungkin ada tahinya, tak ada orangnya. Tak ada baknya lah. Yang buat tahi hitam-hitam itu namanya bak. Kutu ya. Dia kutu busuk. Kutu busuk. Indonesia cakapnya kutu busuk karena kalau Anda matikan, Anda picit Bau. Dibilang kutu busuk kalau Indonesia cakapnya. Oh, itu kalau Dia beza dengan pijak ya. Pijak tu kan. pijat tuh macam mana? Yang kalau gigit gatal. Memang gigit gatal. Pijak, kalau sini panggil pijak. Mungkin ya. Yang saya tanya dekat apa? Dekat Jordan, dekat Yaman banyak pijak kan. Ya. Yang suka makan buku kan. Itu lain pula. Bukan, suka makan buku. Itu anak-anak. Anak-anak itu namanya arodoh kalau bahasa Arabnya. Rayap. Indonesia cakapnya rayap. Oh, ya. Bak ini tak suka makan buku, dia suka berak di buku ya. Jadi buku boleh jadi hitam-hitam. Pijak. Pijak kan. Macam ini, dulu saya pernah diberakin sama ini macam ini. Hitam-hitam ini. Pijak. Dia kalau gigit nanti dia Iya. pijak. Apa tolak ukur ladamalah hasail adalah wazak wa asghar minhu. Cicak dan yang lebih kecil daripada cicak. Habib, saya tengok cicak besar sangat macam iguana. Iya macam cicak, tak apa. Tapi jangan yang jenisnya berbeza. Habib, iguana macam cicak. Dia najis. Tidak dimaafkan. Karena iguana biasanya kan besar. Tapi ada mungkin baby iguana kecil. Dibilang syarul jenis. Ya. Maitatun ladamalah hasail illa in ghayyarat aw turihat, kecuali ghayyarat. Terlalu banyak maitah tadi ini, terlalu banyak bangkai yang kecil ini sampai menjadikan air itu berubah. Ketika itu walaupun dia ma'fu anha, tapi karena terlalu banyak menjadikan dia tidak ma'fu anha aw turihat. Turihat ini dia diletakkan itu secara sengaja. Bila-bila ada air, ada cicak jatuh sendiri, tak apa, tak najis. Walaupun bangkai cicak itu najis. Kalau Anda ambil cicak, Anda letak di poket, Anda sholat Anda tak sah. Tapi kalau cicak sendiri itu jatuh ke air, ke baldi yang kurang dari 2 kulah, walaupun cicak itu najis akan tapi dimaafkan. Kecuali kalau Anda tengok cicak, oh, cicak, Anda letak di baldi, akhirnya baldi itu. Kemudian, wa famu hirrotin. Ini masalah yang muhim jiddan. Ini masalah yang ma'ruf indal fuqaha. Famu hirrotin tanah jasad. Anda tengok kucing. Kucing ini makan najis, namanya juga kucing.
Bila-bila makan tikus, bila-bila makan macam-macam. Di depan muka Anda dia makan sesuatu yang najis. Wadah. Kemudian setelah makan kenyang, bersendawa, hilang. 10 menit kucingnya datang balik, minum di baldi Anda. Baldi Anda suci tak? Kenapa suci? Karena 10 menit itu mungkin dia minum di tempat lain dan membersihkan mulutnya. HP mana mungkin, namanya juga kucing. Kalau manusia mungkin membersihkan mulutnya, tapi kalau kucing mustahil tak dia membersihkan mulutnya. Makanya dia minum di tempat lain. Mungkin Habib, ya sudah. Selama ada kemungkinan dan ini adalah sesuatu yang suci, tidak akan menjadi najis kecuali dengan sesuatu yang yakin. Itulah di antara furu' hadhil qaidah, kalau ada baby kecil berak, setelah berak di depan Anda dia berak, masuk rumah 10 menit Anda sholat, babynya peluk Anda, apakah sholat Anda batal? Tak. Karena 10 menit dia masuk rumah itu ada possibility emaknya sudah ganti pampers. Itulah wafa muhirrotin tanat jasa, mulut kucing yang terkena najis, kemudian hirroh tadi ini, kucing tadi ini ghaib, wahtu mila ulubuha fima'in kathir. Kemudian ada possibility kucing itu waligo ini apa? Menjilat di air yang banyak. Wa kadzalika sobi idza tanajjasa summa ghaba wahtumila taharatu. Begitu pula baby yang mungkin muntah atau berak, kemudian baby ini hilang ghaba, setelah 10 menit baby ini balik lagi, yang ada possibility dia itu suci. Wal qalil min dukhanin najasah. Kemudian juga dimaafkan sikit daripada dukhon. Dukhon ini adalah asap daripada najasah. Dukhon ini macam itu. Kalau ada orang, kita nak buat sate anjing. Banyak tak? Ada saya tengok di, ada satu pasar hanya menjual produk anjing saja. Tom yam kambing, tom yam anjing, sate. Tengok ya, anjing kan besar seperti macam sate, terus dibakar, kan semakin mengecik kan, menjadi asap. Asap ini adalah najis. Tapi kalau sikit tak apa? Banyak tak boleh. Tengok nomor ini. Fayufa'anhu fil ma'i wa ghairihi wa qayyadahu fil imdad, dan ditakyid di imdad. Apa imdad itu? Saya tahu kitab, tak mungkin imdad itu makanan. Kitab apa dia? Kitab Syarah Irsyad. Iya, kepunyaan Ibn Hajar al-Haytham, al-Asqalani. Tidak ada Arab al-Asqalani di sini, tak ada. Adapun sedikit sangat. Semua Ibn Hajar maknanya al-Haythami. Kenapa Ibn Hajar kami muhadis? Oke, hadis. Di hadis mungkin kena al-Asqalani, di fikih tak ada. Kenanya al-Haytham. Mau pernah kita dulu al-Imdad. Al-Imdad fi Syarhil Irsyad. Dia ghairu kamil. Tak kamil ya. Tak kamil siapa tu jawab. Tak kamil. Mungkin ada pun makhtub ini dia tak itu. Bi'an la yakuna min mughallat, harus dukhonun najasah ini bukan dari mughallat. Anjing tak boleh. Anjing tak boleh, babi tak boleh. Mungkin dari beruang, apalagi ular boleh. Tapi anjing babi tak boleh. Wala hasola bi fi'lihi, bukan dia sendiri yang satai. Jual buat bisnes. Terus sikit dari mana? Tahu sikit atau banyak? Coba tengok. Wa tu'rafu qillatu bil athar alladhi yansha'u anhu fi nahwihi. Diketahui sikit atau banyak daripada athar bekas yang ada di baju. Mungkin ada kuning-kuning atau apa. Kalau kuning-kuningnya sikit maknanya dia sikit. Wa mithluhu bukharun najasah. Intasa ada dukhon, ada bukhor, berbeza ya. Dukhon itu kalau antara daging atau najasahnya dan api itu direct.
Bukhor itu mungkin dengan panci. Nah, kalau bikin tom yam kan ada apa namanya itu? Bekas. Ada periuk. Ada periuknya. Nah. Terus akhirnya kan ada air, daging, kan ada Bubble. iya ada bubble-nya, ada apa itu, ada macam Wap. uapnya. Lah bukhor itu uapnya yang dari air yang ada bekasnya itu. Yang ada apa? Dibilang periuknya. Dukhon tak ada periuknya, direct antara Grill. di grill. Ya. Grill. Rokok. Hah? Oh, rokok macam mana? Ada rokok babi kah? Jika ada bahan-bahan itu. Bahan-bahan apa? Bahan buat Apa itu apa? oh ada. Hah? Cancel Ada salah. apa? Tak ada yang benar. Tadi ada, sekarang tak ada yang benar. Dia bahaya untuk kesehatan. Hah? Tidak baik untuk kesehatan, bukan najis. Kok pun tak baik untuk kesehatan. Berarti tak najis. Salah. Hah? Tahu ada bercanda saja. Memang kalau mengajar sudah macam ini bercanda saja. Memang orang kena cakap banyak, kena di kelas itu kena cakap. Tak apa. Lebih baik saya yang tertawa daripada nanti depan orang-orang banyak. Insyaallah mungkin 10 tahun lagi akan ada namanya Al Ustadz Asy-Syaikh Al Kabirul Muta'al. Khairul Adham. Nanti kalau Anda cakap, oh yang ada di rokok itu najis, macam mana Anda cakap? Untuk guru yang ada di Malaya kan akan kaum Anda semua. Oh yang maksud saya najis itu adalah berbahaya untuk, tak baik untuk kesehatan. Tak baik untuk kesehatan. Tapi najis dari mana? Anda kan macam itu. Karena dua ini sesuatu yang berbeza. Wal yasir minasya'rin najis, dan sikit daripada sya'run, sikit daripada bulu-bulu yang najis, macam kucing. Kucing itu tak najis, bulunya yang maknanya kalau bulu itu terlepas itu yang Tapi sedikit untuk yang dukhan najasah ni kita tak bezakan antara, sebab masalah kalau kita tengok dari kitab Jawi dia cerita masalah, kalau masalah ni lah asap ni dekat dengan kita bersidai baju, jadi ada beza tak baju kering dengan baju basah? tak sama saja. Sama je. Sama saja. Sama So saja. tobe dia adalah sikit lah khalil tu, sama ada baju kering baju basah. Sama, karena tak ada beza. Kenapa? Dia basah pun, dia kering pun, dukhon najasah kan tetap. Karena kenapa? Dukhon najasah, tengok ya. Ini kan besar. Anda pertama kali masak ini sate beruang. Awal sebelum dibakar seperti ini, tapi kita dibakar akan kecil. Maknanya di dalam asap tadi itu ada sikit tadi itu. Kenapa itu dikatakan najis? Ketika ilahnya seperti itu, saya tak kira ada perbezaan antara basah dan kering. Wah, ada Ustaz Azim. Allah alam. Saya kira macam itu. Mungkin kalau ada nusus mungkin boleh. Berbeza dengan kalau ada bukhor, ada asap tapi tak ada api. Yang najis itu kan bukhor dan dukhon. Bila-bila di sini tak ada, di Hadramut itu ada kanif. Kanif itu tandas, tapi tandas yang hadromi. Jadi Anda di sini ya, di bawahnya sini ada ruang. Jadi kalau plek, ada suaranya. Itu bila-bila ada gasnya. Anda tak percaya. Coba Anda buat apa namanya? Api meledak itu. Di Indonesia sekarang dikembangkan gas daripada najis. Loh iya benar itu. Ada energinya, ada energi. Ada energi gas daripada najis. Apakah itu najis? Tak. Karena kenapa? Karena gas itu bukan dari api. Gas itu bukan dari Natural lah. natural macam. Okey. Tengok. Wa illa fatahirun ka bukhoril kanif wa rih minasyakhs idalaqa rukubah. Ada suatu zaman najis tak itu?
Kentut. Kentut. Kenapa saya? Anda yang paling gemuk kan? Gasnya banyak biasa. Kat mana rukubah? Bawah. Oh, rukubah. Oke. Wal yasir minasya'rin najis, dan sikit daripada bulu-bulu yang najis, macam kuda pun tuh tak najis, tapi bulunya kalau terpisah itu boleh jadi najis, kecuali orang yang mengendarai kuda. Itu najis kalau banyak bulunya yang Bisa. terpisah. Kecuali bulu domba, ayam, Domba, domba, sip, kambing. kambing. Bir-bir. Ayo, kalau bulu ayam kan untuk apa? Badminton. Apa itu? Ada kan beberapa orang ada sini ada topi bulu ayam semua kan, bulu apa? Bulu burung. Tak apa itu. Itu mansus dalam Quran. Auso apa namanya? Aubariha wa ausofiha. Asasan wa mataan. Ada tuh ayatnya itu, lupa saya. Anda hafid kan? Saya habis. Hafid. Wal yasir minasya'rin najis wal yasir min hubaris sirjin, dan sedikit daripada debu-debu sirjin. Sirjin itu adalah pupuk. Pupuk itu apa ya? Tainya sapi dibuat apa untuk? Tumbuhan. Baju. Baja. Itu baja kan najis kan? Iya. Cuma kalau ada angin, Anda terkena sedikit daripada hubarus baja tadi itu. Apakah itu najis? Tak. Kalau sedikit tak najis. Ini serjin ni baja yang najis ya. Ya memang baja yang najis. Kalau bukan baja yang najis, dia tak akan sebut minal makfuat. Dia itu najis tapi dia dimaafkan. Tak, maksud saya istilah sarjen ni Iya. hanya untuk baja yang najis. Baja yang najis. Di fikih loh ya. Di fikih hanya untuk baja yang najis. Wala yunajjisu hubaru sirjin a'dha'ahur rabbah. Dan debu sirjin itu tidak akan membuat najis anggota tubuhnya yang basah. Karena kalau basah kena debu-debunya akan melekat. Apakah yang melekat itu membuat najis? Tak. Yang nak tanya? Tak ada. Kita berhenti sampai sini. Semoga apa yang kita baca di sini membuat kita berkah. Dan semoga kita diberikan istiqomah terus mengaji kitab fikih ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.